Di kehidupan ini aku nggak bisa habisin kalian. Di kehidupan berikutnya, cari aku ya! Cari aku ya! Uangnya harus dibakar supaya sampai ke sana. Pergi sana. Kalau nasib udah sial, memang semua bisa terjadi ya. Masih harus nyelamatin orang pula. Kamu ini... Gak cukup ya? In the darkness, light will take you to the other side. Find a way, you'll see it. You just close your eyes. Lepasin aku! Lepasin aku! Lepasin aku! Biarin aku mati! Lepasin aku! Lepasin aku! Lepasin aku! Aku mau nyusul ibuku! Beraninya kamu mukul aku. Senjataku mana? Aku ini anaknya bos geng naga hitam. Aku nggak pernah dimaki orang lain sejak kecil. Tapi hari ini aku malah ditampar orang. Dengar ya, sekarang nyawamu jadi punyaku. Kalau mau mati, kamu harus dapat izinku dulu. Dengar ya, sekarang nyawamu jadi punyaku. Kalau mau mati, kamu harus dapat izinku dulu. Maksudmu, aku ini punyamu? Kamu ini gila ya? Iya, aku emang udah gila. Tapi, kamu emang tipe idealku sih. Awas kalau kamu lepas. Aku bunuh kamu. Jasad cewek gila. Aku nggak punya waktu nemenin kamu. Rumahmu di mana? Biar aku antar. Aku nggak punya rumah. Manda, coba pikir deh. Tadi malam Petrus langsung pergi gitu aja. Mungkin gak dia beneran marah. Memangnya kenapa kalau beneran? Petrus itu udah 5 tahun ngejar Manda, apapun yang terjadi. Aku yakin sekarang dia udah bawa kue dari Langsa, terus nunggu Manda di luar. Aku salah udah terlalu baik sama dia belakangan ini. Kalau dia nggak nulis 5.000 kata buat minta maaf ke aku nggak mau makan makanan dari dia. Gak usah dicari. Hari ini Petrus gak datang. Nggak datang. Terus gimana sarapan kita? Petrus, kalau kamu nggak datang, jangan harap aku mau makanan-makananmu lagi. Ini pertama kalinya aku tidur di lantai. Cowok ini menarik juga. Baim, Petrus kejam banget. Dalam semalam dia bisa lupain Manda. Nggak tahu lah. Menurutku sih, udah beberapa tahun ini Petrus disuruh-suruh sama Manda kayak anjing. Udah waktunya dia sadar. Iya, kasihan banget. Petrus kok nggak masuk sih? Pasti takut ketemu Manda. Terus nulis introspeksi 5.000 kata. Don't know where to go unless you say. Don't know what to do unless you stay. Thinking
and every day will be our day, it'll be our day again. Why am I playing with time as it's ticking away? It's ticking away. Wah, ganteng banget ya. Sejak kapan ada cowok seganteng itu di kelas kita? Di seluruh kampus pun nggak ada sih. Nggak lihat ada barang ya? Sudah ada orangnya. Sialan kamu. Kamu nggak kenal aku ya? Wah, Petrus! Jangan keras-keras. Akhirnya kamu sadar ya? Kalau ganteng gini ngapain jadi bucin? Cewek kaya aja bakal ngantri. Iya bener. Udah capek, nggak mau lagi. Oh, dosen datang. Anak-anak, kamu salah kelas ya? Jangan-jangan mahasiswa lain yang sengaja ikut kelasku lagi. Dasar berondong ini. Bu, aku Petrus Jihad. Petrus? Oke anak-anak, kita mulai kelasnya ya. Hari ini kita belajar bab 3. Cowok memang perlu didorong. Aku perhatiin dia sampai ganti model rambut. Ganteng sih. Tapi aku kan udah bilang, aku suka gaya rambut Cibi Maruko-chan. Dia malah ganti nggak bilang-bilang. Manda lihat deh, dia bawa sarapan tuh. Aku udah nyuruh dia stop ngasih sarapan 1 minggu. Aku nggak mau makan. Cakwe. Dia nggak tahu aku diet apa? Mana bisa aku makan yang minyakan gitu? Gak masuk akal. Hah? Manda, kayaknya dia nggak ngasih kita deh. Petrus, aku nggak bakal maafin kamu. Manda, kamu ini pacaran gak sih sama Petrus? Ya enggak lah. Berarti aku boleh dong ngejar dia. Berarti aku boleh dong ngejar dia. Ya terserah lah. Oke, kelas hari ini selesai ya. Petrus, rambutmu bagus. Petrus, ada yang aku nggak ngerti dari pelajaran tadi. Tolong jelasin ya. Kami juga gak ngerti. Tolong jelasin ke kami juga dong, biar nilai kami bagus. Iya. Ini soal paling mendasar. Pertama, kamu cuma perlu cari X-nya dulu. Terus tambahin batasnya. Bagus ya Petrus, kamu sengaja bikin aku jengkel. Kali ini, kamu berlutut dan mohon-mohon pun, aku nggak bakal pedulin kamu lagi. Cowok ini aneh banget. Sebelum mati, aku mau mainin cowok ah. Oh Nona Lia, kamu sekarang ada di mana? Om Dani, Cepat lihat internet. Ayahmu ngirim pasukan ke seluruh kota nyariin kamu. Dia panik banget. dia bukan ayahku. Nona Lia, sudah jangan marah sama bos lagi. Kalau kamu nggak pulang, bilang aja lokasimu di mana. Nanti Om kirim ajudan buat lindungi. Maaf, aku ada urusan, aku pergi dulu. Petrus, bentar dong. Mana Tunggu. sih tuh orang? Dadah. Dah. Petrus, jangan bertingkah deh. Bertingkah? Bisa nggak sih kamu itu nggak berpikiran sempit? Aku kan cuma lupa ulang tahunmu. Kok kamu semarah itu? Iya nih, Manda memang udah terlalu baik ke kamu. Kamu jadinya nggak tahu diri deh. Maksud kamu apa ya? Petrus, kalau kamu mau aku maafin,
Sekarang juga kamu minta maaf sama aku. Manda, omonganku tadi malam kurang jelas ya. Aku udah nggak ngejar kamu lagi. Mending kamu cari seniormu itu. Kak Arif itu ketua himpunan mahasiswa. Kami cuma teman. Jangan kayak anak kecil gitu deh. Aku tahu. Cuma berduaan sama teman di hotel semalaman. Kok dia tahu sih? Dan itu semua kamu pakai uangku. Kamu Wah, luar biasa. curiga aku sama Kak Arif ke hotel. Petrus, kamu bikin aku kecewa. Bentar. Sudah kuduga. Kenapa? Bayar uang hotel tadi malam. Kamu bilang apa? Petrus, kamu itu jahat banget sih. Tadi malam Kak Arif itu mabuk. Habis antar dia ke hotel, malah langsung pulang. Pikiran kamu itu jelek banget sih ke orang baik. Cuma budak cinta yang nempel ke Manda tiap hari ya. Kalau hatinya kotor, pikirannya juga kotor. Ini dari mana? Bukan urusanmu. Kalau nggak mau bayar, nggak usah cari alasan rendah gitu. Udahlah, anggap aja dia dari aku. Kok dia punya gelang itu? Gak mungkin. Aku tahu, pasti itu barang palsu. Supaya aku simpati ke dia. Dasar sembrono, pakai semua cara. Menyebalkan. Petrus, aku kasih kamu kesempatan terakhir. Kalau kamu minta maaf, kita masih bisa balik kayak dulu. Amanda, kamu itu terlalu baik deh jadi orang. Petrus, kamu cowok atau bukan sih? Cepat minta maaf ke Manda. Dasar gila. Petrus, kali ini aku beneran tersinggung. Aku udah bolak-balik kasih kamu peluang ngedeketin aku. Meski aku gak suka kamu, aku gak bilang apa-apa. Malah ngasih kamu semangat. Tapi kali ini, aku gak bakal maafin kamu lagi. Kamu ya? Aku udah nyelamatin kamu malah mau bunuh aku. Aku nggak suka cowok bucin. Kamu ngomong apa sih? Kamu juga bisa masak? Aku bisa bunuh ikan. Di depanku, cowok ini sok dingin. Padahal bucin ke cewek lain. Siapa suruh kamu bucin? Siapa suruh segigih itu? Siapa suruh gak punya harga diri? Mati deh. Makasih. Kamu baca chatku ya? Kamu orang pertama yang berani nampar aku. Waktu itu biar kamu tenang makanya aku. Cowok bucin pantas mati. Namamu Lia kan? Kamu lihat sendiri. Demi dapetin dia, aku jadi pengecut dan lemah. Gak punya harga diri. Tapi itu dulu. Kok gak ngechat aku sih? Petrus, kamu beneran bikin aku tersinggung. Beraninya telepon aku, dengar ya. Percuma kamu bilang apapun, aku gak akan. Manda? Maaf Bu Indah, aku gak tahu kalau ini ibu. Manda, kamu dan teman satu asramamu belum mengumpulin tugas kelompok ya. Kalau besok masih belum dikumpulin, nilai kalian di mata kuliah ini bakal hilang. Halo? Petrus gak masuk akal ya. Dia gak bikinin tugas kita masa?
Hari ini dia berani nolak bikinin tugas kita. Bisa-bisa besok nggak ngambilin paket kita. Manda, kamu harus ngontrol dia. Mungkin nggak Petrus marah beneran. Memangnya kenapa? Udah 5 tahun dia ngejar Manda, ya mana mungkin berhenti gitu aja. Manda, sebenarnya Petrus itu baik sama kamu. Gara-gara tahu kamu sakit mah, dia sengaja sewa rumah di luar buat masakin kamu tiap hari. Tiap kamu head dia pasti ngasih air gula dan obat anti sakit kan? Dia juga ngerjain tugas kita dan ngambilin paket. Lihat, bintang yang dia kasih itu dibikin sendiri, satu persatu loh bikinnya. Bukannya semua itu wajar ya buat gebetan. Lagian, cara murahan yang dia pakai itu cuma bikin image-nya jelek aja. Kalau memang nggak bisa beli kalung jantung laut yang Manda suka, nggak usah ngasih barang murahan kayak gini. Iya, kalau mau ambil aja. Nih, Petrus pasti cuma mau tarik ulur aja. Biar Manda yang nyariin, dia duluan, iya kan? Aku yakin kalau Manda yang nyari dia duluan, dia pasti datang sendiri kok. Terus bikinin tugas kelompok kita deh. Masa aku yang harus nyariin dia duluan? Malu-maluin banget. Ya udah deh, toh kami udah temenan dari kecil. Kali ini aku hargai dia. Petrus, demi pertemanan kita dari kecil, aku mau kasih kamu satu kesempatan lagi. Apaan dia blokir aku? Manda, Manda. Ayah, aku bakal balik. Tapi bukan sekarang. Nggak balik juga nggak apa-apa. Waktu kamu masuk kuliah, grup kita sudah beli Universitas Atma. Tapi nggak ada yang ngurus, manajemennya kacau. Kamu ambil aja ya. Oke, baik ayah. Mau balik kemana? Mau balik kemana? Ke rumah lah. Petrus, kamu itu punyaku. Kalau berani kabur, aku bakal ngebunuh kamu meski harus aku kejar sampai ke ujung dunia. Dasar cewek gila. Aku nggak pernah bilang aku ini punyamu. Kamu udah mandi kan? Sekarang gantian aku. Aku suka cowok yang nggak suka sama aku. Bentar deh, Manda, emang kita harus ya minta maaf ke Petrus? Ya enggak lah, aku nggak salah kok. Malah dia yang salah. Terus ngapain kita kesini? Aku mau nyuruh dia buat berhenti ngejar-ngejar aku. Ada apa ya? Ini kan rumahnya Petrus. Petrus lagi mandi tuh. Hah? Bentar deh, kamu siapa? Kok ada di rumahnya Petrus? Kalian tinggal bareng ya? Gebetannya Petrus ya? Apa aku suruh orang bunuh dia? Terlalu biasa. Aku nggak perlu turun tangan. Aku ini benci kalau ada yang nyentuh barangku, termasuk cowokku. Manda, ini ada apa sih? Petrus beneran punya gebetan baru ya? Mana aku tahu. Kamu yang dibuang kok marahnya ke aku? Manda? Manda tunggu dong. Berisik banget sih. Manda, udah aku usir. Kalau kamu nggak tega, masih sempat kalau mau kamu kejar. Kalau berani, aku patahin kaki kamu. Coba aja kejar dia. Gak usah. Justru makasih kamu udah selesaiin masalahku. Sama-sama. 你的眉眼说，你更渴望我拥抱。
Petrus, masa hubungan kita berubah begitu aja sih? Anda, kamu kok bengong aja sih? Masih mikirin Petrus ya? Ya enggak lah, ngapain mikirin dia? Ternyata Petrus itu bajingan juga ya. Dulu aku pikir dia itu pemalu. Ternyata orang kayak dia bisa punya 2 gebetan. Iya, Manda untung banget ya. Kalau bukan Kak Arif yang minta ke Pak Eko buat tugas kita kali ini, kita pasti udah ngulang matkul. Iya, bener tuh. Iya. Pak Eko itu ayahnya Kak Arif. Dia itu wakil ketua direksi kampus kita. Gampang aja buat beresin masalah kita ini. Menurutku, dia itu orangnya terbuka kok. Petrus itu jauh banget deh dari dia. Iya benar. Dia datang tuh. Lagi mikir apa, Manda? Kak Arif, cowok seganteng kakak pasti banyak pacarnya ya. Enggak juga kok. Cuma ada beberapa yang naksir aja. Tapi katanya ada yang bayar orang buat jadi pacarnya loh. Konyol banget kan? Kakak bilang apa? Cuma ada beberapa yang naksir aja. Maksudnya gimana, Kak? Ada yang bayar orang buat jadi pacarnya loh, buat pamer. Oh, ternyata gitu. Wah, Petrus, caramu makin banyak aja ya. Supaya aku jengkel, kamu bayar orang buat jadi pacarmu. Kenapa, Manda? Nggak apa-apa, ayo minum. Yuk. Tos. Apa? Ayah, grup Jihan nyuruh orang buat ngambil alih kampus. Sebenarnya ini kenapa? Ayah juga nggak tahu. Grup Jihan sendiri yang ngirim orang. Dia pasti hebat. Kalau grup Jihan sampai tahu kita korupsi banyak uang selama menjabat, tamatlah riwayat kita, Ayah. Gak bisa. Jangan sampai orang ini ngambil alih kampus. Nah, kamu ada cara nggak? Manajemen Universitas Atma kacau banget. Kayaknya bakal sulit buat ngambil alih. Aku harus ke kantor dulu. Kenapa? Kamu mau kemana? Keluar bentar. Sini. Bentar. Kamu mau apa sih? Petrus, sekarang kamu itu punyaku. Kalau nggak diawasi, terus kamu aneh-aneh kan nggak pantas. Nggak pantas. Nyentuh dirimu sendiri itu baru nggak pantas. Pak Petrus, situasi staf dan manajemen kampus sudah dijelasin ke Bapak, tapi sulit buat ngambil alih. Kata Pak Bobby, Pak Petrus disuruh hati-hati. Oke. Pak Petrus, mending pindah dari rumah itu secepatnya. Aku sudah nyiapin rumah. Iya. Jangan gerak. Oh, kamu toh. Kok kamu kesini? Petrus, ternyata emang mau kabur ya? Kamu lupa omonganku. Petrus, kamu itu punyaku. Kalau berani kabur, aku bakal ngebunuh kamu. Meski ku kejar sampai ke ujung dunia. Kamu keras kepala banget sih. Kamu masih bisa ketawa ya? Aku nggak kabur kok. Masa? Ya iyalah. Pewaris grup Jihan gak nyaman tinggal sama aku di rumah sewaan. Aku jadi gak enak kan? Kamu nyelidikin aku, tapi bisa kenal anak bos geng naga hitam? Itu suatu kehormatan. Kamu udah tahu? Kayaknya nggak ada yang nyentrik kamu deh di kota Atma. Kalau emang kamu udah tahu, aku harus bunuh kamu dong. Taruhan.
kamu nggak bakal nembak. Kamu kalah. Lia, kamu ini mau apa sih? Petrus, kamu udah nyelamatin aku. Sekarang, aku cuma mau satu. Apa? Main sama cowok. Petrus, kamu itu punyaku. Tanpa izinku, kamu nggak boleh jauhin aku. Dengar Lia, jangan ambil resiko. Aku paling suka ambil resiko. He can feel you in his arms. Maju! Bunuh dia! Ke belakangku, jangan kemana-mana. Keren juga. Gini doang. Ayo kabur! Kabur! Ayo! Cepat ayo! Kamu gak apa-apa? Petrus, kamu itu punyaku. Diam dulu. Aku antar ke rumah sakit ya. Manda, ayo dong. Kamu kan paling suka dansa. Kalian aja, aku capek. Petrus, kamu mau acting sampai kapan sih? Nunggu aku nyampakin kamu ya? Apa? Gagal? Dasar kalian gak guna! Kenapa sih? Gak apa-apa. Manda, kok kamu pergi sih? Ayo. Anakku di mana? Sugeng, sudah 20 tahun gak ketemu. Kamu sehat kan? Usah basa-basi. Anak buahku lihat Petrus yang membawa dia. Keluarga Jian mau balas dendam ya? Ha? Sugeng, kamu ini gak berubah ya? Bisa gak ngubah kebiasaan impulsifmu itu? Gak usah omong kosong. Dengar ya, Bobby. Jangan bawa anak-anak ke dendam kita. Kalau dia sampai kenapa-napa, aku bakal pertaruhin nyawa dan bunuh kamu, Bobby. Lia terluka. Petrus lagi jagain dia di atas. Hah? Dia apain Lia, ha? Mereka dikejar pembunuh. Lia ketembak gara-gara ngelindungin Petrus. Lia, kamu di mana? Ayah telat. Gak usah Lia. teriak. Lia lagi istirahat di atas. Aku sudah manggil ahli bedah terbaik. Dia baru pergi. Lia sudah lolos dari bahaya. Sekarang harus istirahat. Baguslah. Bentar. Maksudmu anakmu dan Lia? Kamu? 오늘은 잊고 지내던 친구에게서 전화가 왔네. 내일이면 Sakit nggak? Kamu khawatirin aku ya?
Kalau kamu masih bisa ketawa, kamu ketembak gara-gara ngelindungin aku. Kalau nggak gitu, kamu bisa mati. Petrus, tanpa izin dariku, kamu nggak boleh mati. Lia, kamu ini gila ya? Kan aku emang gila. Lia, nggak perlu sampai gitu. Petrus, kamu nggak bisa kabur ya. Aku nggak mau kabur kok. Bos, kenapa ini? Gak apa-apa. Aku sudah lama gak lihat Lia sebahagia itu. Bos, tapi Petrus itu adalah anaknya Bobby. Bos lupa kejadian itu. Gak lupa, tapi asal Lia bahagia. Yang lain gak penting. Oke. Ingat, jangan ada yang tahu kejadian hari ini. Bos tenang saja. Pasti masalah itu aku rahasiain soal Nona Lia. Maksudku ini... Hah? Oke. Gimana? Sudah tenang? Itu... mereka baik-baik aja. Sudahlah. Aku gak mau ngomong apa-apa lagi. Tapi ingat ya, jangan ikut campur soal anakmu dan dia. Lia sudah ngelindungin anakku. Aku tahu harus gimana kok. Baguslah. Kalau gitu kita... Anak ya anak. Kita masih musuh bebuyutan. Lo kamu kan belum sembuh. Kok nggak istirahat di rumah? Mana bisa? Kan bahaya kalau kamu di luar. Kalau nggak aku lindungin, gimana kalau kamu terluka? Wah, cantik banget dia. Jurusan apa ya? Aku nggak pernah lihat dia. Aku juga nggak tahu. Bukannya yang paling cantik itu Manda ya? Ternyata ada yang lebih cantik. Di platform pengakuan cinta ada yang tahu nggak? Cewek cantik ini kelas dan jurusan apa ya? Petrus, tunggu. Hari ini ada materi yang gak jelas. Kamu bisa ngajarin aku nggak? Mana yang nggak bisa? Sekarang dia perlu vaksin rabies. Lain kali aja. Enggak jadi, tanya orang lain aja. Sio, kamu anjing ya? Udah aku tandain. Mulai sekarang, semua orang di kampus tahu kamu itu mangsaku. Petrus, aktingmu kelewatan. Manda, jangan-jangan kamu suka Petrus ya? Mana mungkin? Kamu gak sadar, perhatianmu ke dia itu berlebihan tau. Manda, cewek baik kayak kamu itu langka banget tahu. Masa iya sih kamu tertarik sama Petrus? Meskipun dia orangnya ganteng, tetap aja dia miskin. Manda, ini terlalu berharga. Aku balikin aja. Satu lagi, mungkin Petrus nggak sesederhana yang kita lihat. Mending kamu pikir-pikir lagi deh. Mary, kamu tuh pernah lihat barang bagus nggak sih? Origami itu cuma 800. Terus toples jelek itu paling nggak lebih dari 10.000. Apanya yang berharga? Iya, masa di matanya Manda cuma pantas dapat hadiah semurah itu? Konyol banget. Buang aja lah, cuma bawa sial. Jantung laut. Itu
jantung laut asli. Itu pasti palsu. Jantung laut itu harganya 3 juta lebih. Meskipun Petrus bongkar celengan, dia nggak mungkin punya uang sebanyak itu. Pasti palsu deh. Emang sih mirip banget sama yang asli. Manda, coba pikir. Petrus itu kan penampilannya sama sekali nggak kayak orang kaya. Apalagi ngasih orang hadiah berharga. Masa ditaruh di toples jelek gitu? Dia sesuka itu sama kamu. Kalau emang asli, pasti udah lama dia kasih itu ke kamu. Ngapain disembunyiin? Udah ngaku aja nggak bisa beli. Buat apa pamer? Petrus, kamu bikin aku jijik. Itu asli. Kamu bilang apa? Aku udah tanya teman jurusan perhiasan, kalung itu asli. Manda, kamu bakal nyesel kehilangan cowok yang tulus sama kamu. Ini jantung laut asli. Kok dia bisa beli sih hadiah semahal ini? Kalau memang itu asli, pasti dia pakai cara ilegal. Manda, kita laporin polisi aja. Udah diam. Kalau memang ilegal, berarti Petrus benar-benar cinta sama aku. Iya, Petrus itu emang bucin banget loh. Demi Manda, dia rela ngelakuin apapun. Diam-diam ngasih hadiah sampai nyari pacar palsu. Tapi buat apa coba Petrus ngelakuin kayak gitu? Petrus, cintamu dalam banget. Kamu pasti nunggu aku nyariin kamu kan? Kali ini aku bakal hargain kamu. Manda, kamu yakin mau kayak gini? Asal Manda ngasih perhatian, Petrus pasti balik jadi bucin lagi. Nggak perlulah sampai pakai itu. Cuma buat jaga-jaga kok. Pak Petrus, hasil penyelidikan sudah keluar. Coba jelasin. Eko Julian, wakil ketua direksi, saat ini, dan Arif Julian anaknya, yang nyuruh orang bunuh bapak, dan gak sengaja bikin Nona Lia terluka. Arif Julian? Dia ya. Halo Petrus, aku Viana nih. Manda mabuk nih, cepat jemput dia ya. Apa urusannya sama aku? Kami sudah tahu ya soal pacarmu itu. Kalau nggak mau kebongkar, cepat datang ke sini. Ternyata Amanda juga lah terlibat semua ini ya. Pak Petrus, Pak Petrus, Pak Petrus mau kemana? Petrus, akhirnya kamu mau ketemu. Cepat bilang, kamu mau apa? Kok jahat banget sih? Udah gak ada yang perlu kita bahas. Gak usah buang waktu. Kalau kamu minum bir ini, aku bakal kasih tahu. Cepat bilang. Lia terluka ini gara-gara kamu kan? Dia terluka. Aku nggak tahu sih. Tapi aku tahu, mulai malam ini kamu punyaku. Mana? Kamu bikin aku jijik. Petrus, aku udah tahu kamu suka aku. Jangan sengaja bikin aku marah deh. Manda, kamu tahu nggak nasib orang yang megang punyaku? Kamu mau apa?
Aku pernah ngulitin pengkhianat. Kamu mau coba? Aku tahu kamu bukan pacarnya. Jadi nggak perlu sampai kayak gini kan? Kalau bukan, kenapa? Aku nggak perlu alasan buat bunuh kamu. Kamu nggak bisa bunuh aku. Nggak bisa. Di kamusku nggak ada kata nggak bisa. Kalian ngapain? Ingat ya, dia yang nyelamatin kamu. Kamu bersyukur bisa hidup. Lia? Efek obatnya udah hilang ya. Sekarang kamu udah bisa dengerin omonganku. Petrus, kalau kamu biarin orang lain nyentuh kamu lagi, aku bakal ngurung kamu di ruang bawah tanah sampai mati. Lia, mestinya dari dulu aja kamu kurung aku. Petrus, kamu mau ngambek sampai kapan sih? Manda, ayo makan. Kamu udah beberapa hari gak makan. Kalau udah lewat, gak bisa balik lagi. Mending lupain aja deh. Enggak! Petrus itu punyaku! Gak ada yang boleh rebut dia! Manda, buat apa nyiksa diri sendiri? Petrus sudah pacaran sama orang lain. Kamu harus lupain dia. Petrus, beneran kamu udah lupa aku? Aku tahu kamu bukan pacarnya. Jadi gak perlu sampai kayak gini kan? Kalau bukan, kenapa? Aku nggak perlu alasan buat bunuh kamu. Dia gak punya pacar kok. Cewek itu bukan pacarnya. Manda, bentar lagi pas dansa kampus kan dimulai. Kok belum ganti baju sih? Aku nggak ikut. Demi ultah kampus, Kak Arif ngeluarin banyak uang loh. Katanya bakal ada orang penting yang datang. Aku nggak mau ikut, ngerti nggak sih? Oke, bagus lah. Biar kamu nggak marah, lihat Petrus. Petrus ikut? Iya, bajunya rapi banget tahu. Kayak mau ada acara penting gitu. Dia kelihatan misterius. Jangan-jangan dia mau bilang pelaksana ke kamu. Mana mungkin? Ya pasti gitulah. Semua perbuatan Petrus itu kan demi kamu. Kalau enggak, waktu aku bilang kamu mabuk, ngapain dia nyari kamu? Oke, bajuku mana? Enak. Baim, jaim dikit kenapa sih? Tempat elegan kayak gini, kamu bikin jadi kayak resto prasmanan. Kenapa sih? Sejak kapan kampus kita bikin pesta dansa semewah ini? Aku harus banyak makan. Katanya Pak Eko bikin acara mewah gini soalnya mau mengundang bos besar grup Jihan. Oh ya? Iya. Petrus, kamu nyembunyiin apa sih dari kami? Iya, belakangan aku ngerasa kamu aneh. Ayo cerita, kamu udah pacaran ya? Masa sejelas itu? Wah, Petrus, cara tarik ulurmu sukses juga ya? Iya, udah lama ngejar tapi gagal terus. Begitu stop ngejar malah berhasil. Ini nggak kayak pikiran kalian kok.
Lihat deh, itu Manda. Cewek paling cantik. Cantik banget. Kak Arif juga oke. Mereka serasi ya. Mereka pasangan sempurna. Iya ya. Menurutku ya, Manda lebih bagus kalau pacaran sama Kak Arif. Iya. Orang kayak Petrus itu nggak mungkin lah sebanding sama dia. Tuh, lihat deh. Petrus kelihatan marah banget loh. Udah pacaran sama kamu? Kok malah deket sama cowok lain? Biar aku minta penjelasan. Kita harus minta penjelasan. Bukan dia yang jadi pacarku. Petrus, aku tahu kamu punya harga diri. Gak apa-apa. Kami ngerti kok. Petrus, nggak apa-apa. Nangis saja. Kamu boleh kok meluk kami selamanya. Sini. Udah aku bilang bukan dia. Oh, si bucin profesional. Siapa yang bucin, ah? Kamu tuh yang bucin. Semua keluargamu bucin. Aku udah berhenti. Buat kamu aja. Silakan jadi bucin. Kamu? Aku ulangi ya. Petrus sekarang ini udah punya pacar. Hati-hati kalau ngomong. Iya bener. Manda tuh hebat banget tahu. Cowok yang naksir dia antri sampai gerbang kampus. Nggak malu ya bucin sama Manda. Udah, gak usah ngomong lagi. Lagi pula, aku dan Petrus itu teman dari kecil. Aku hormatin kok, apapun pilihannya. Manda, kamu itu terlalu baik deh. Makanya orang kayak dia itu bisa lancang ke kamu. Petrus, aku gak nyangka kamu punya pacar secepat ini. Selamat ya. Makasih. Tapi kok gak bilang-bilang sih? Kita ini kan teman dari kecil. Teman? Udahlah, temanmu udah banyak. Nanti kamu nggak bisa pedulin yang lain. Coba kita lihat kamu bisa acting sampai kapan. Waktu mohon-mohon nanti, kamu bakal nangis. Masih acting lagi? Kami udah tahu. Kamu bayar cewek itu buat jadi pacar kamu kan? Viana, jangan asal ngomong. Kita mungkin salah. Dan mungkin dia memang pacarnya. Di platform pengakuan cinta itu, dia. Mana mungkin lah. Kayaknya dia sengaja bikin kamu marah soalnya cintanya gak berbalas. Dia cuma mau kamu lebih merhatiin dia aja. Iya, dasar nggak tahu diri. Kalau emang punya pacar, kok nggak diajak? Tunjukin dong ke kita. Siapa ya yang nyari aku? Cewek di platform itu beneran datang. Aslinya benar-benar lebih cantik ya. Kok kamu kesini? Aku takut ada yang nyari pacar kamu. Makanya aku datang. Bentar, sekarang kamu acting jadi apa lagi? Kamu itu punya aku. Mana mungkin aku biarin kamu ditindas. Kok dia datang beneran? Kamu tahu nggak? Pekerja kayak kamu itu harusnya datang waktu dipanggil aja. Kamu udah dibayar ya? Oh, dari kamu toh? Entah dari got mana, cewek yang mulutnya bener-bener gak beradab ini ya. Tapi orang kayak kamu gak bakal ada yang ngedeketin loh. Mending kamu diam aja deh. Kamu? Nona Lia nggak bisa lihat barang kotor. Silakan pergi secepatnya. Kamu itu udah gila ya? Sayang, aku lapar. Sayang, aku juga lapar. Apaan sih? Yuk. Ya udah yuk. Yuk. Ada apa ini? Kalian mau apa?
Ini Universitas Atma, beraninya bikin onar di wilayahku. Kalian salah. Aku ini temannya Manda. Manda, Kak Arif. Aduh, ini kenapa sih? Ih, lepas. Aduh, lepas. Mereka ngapain sih? Kak Arif, kok Cecilia dibawa pergi? Malam ini grup Jihan bakal datang. Mending jangan bikin masalah. Cecilia emang asal ngomong. Biarin aja. Ayo. Lihat aku. Apa? Aku suruh kamu suapin aku. Petrus, kamu pasti bakal mohon-mohon ke aku. Kamu gak cocok jadi cewek manis kayak gini. Aku sampai merinding loh. Aku ini lagi bantuin kamu loh. Kok malah gak seneng? Seneng kok. Nona Lia, aku ke toilet dulu ya. Manda, coba ini. Aku nggak makan makanan manis, nanti gemuk. Aku ke toilet dulu ya. Aku tahu kamu sengaja. Sengaja apanya? Kamu sama cewek itu nggak pacaran kan? Kamu cuma mau bikin aku cemburu aja. Petrus, kamu berhasil. Manda, kamu ini mau apa sih? Hari ini aku pakai kalung jantung laut dari kamu loh. Kamu pasti senang. Udah ya. Sebentar. Petrus, udah gak usah dilanjutin. Aku udah maafin kamu kok. Jadi udah dong marahnya. Kamu juga, kamu salah paham. Semua yang aku lakuin ini gak ada hubungannya sama kamu. Apalagi demi kamu. Aku gak percaya. Manda, kamu gila ya? Aku memang gila. Kamu mau aku kan? Sekarang aja. Petrus kok belum balik sih? Petrus, ngapain pura-pura lagi? Kamu lihat aku kayak gini, kamu senang kan? Manda, kamu bikin aku jijik. Jijik? Aku gak yakin kamu suka cewek kasar kayak Celia. Kamu masih suka aku kan? Iya kan? Kamu gak sebanding sama dia. Ngapain kesini? Ngapain kesini? Soalnya aku mau lihat gimana kamu ganggu pacar aku. Selingkuhan kayak kamu, mana bisa nilai aku? Masa? Manda, denger ya. Pacarku cuma Lia. Sekarang dan juga nanti. Dengar ya Lia. Kamu pikir cowok yang belasan tahun suka sama aku bisa suka sama cewek lain begitu aja? Gak usah mimpi kamu mau jadi pacarnya ya. Kamu itu cuma penggantiku. Buat apa dipaksain? Yang dipaksa itu gak baik. Itu sama sekali gak penting. Yang penting itu yang berani megang punyaku bakalan aku bikin sengsara seumur hidup. Kamu ngancam aku. Kamu udah bikin aku tersinggung. Semoga kamu siap ya. Kali ini
Kamu tahu mau mati kayak apa? Wah, kamu udah jago ya. Semua seranganmu fatal. Aku pengen ngurung kamu deh. Yakin? Aku nggak mau orang lain suka kamu. Jadi aku terpaksa kayak gini. Nona Lia, aku nggak sabar lagi. Nanti ada kesempatannya. Petrus, maaf ya, aku tahu pacarmu nggak suka aku. Tapi kita ini teman dekat kan? Masa demi pacarmu pertemanan kita dari kecil putus gitu aja? Petrus, kamu ini cowok bukan sih? Bisa-bisanya bikin Manda nangis. Memangnya kamu ini siapa? Berani ganggu pacarku? Satpam! Usir orang miskin ini. Yang berani nyentuh dia, bakal babak belur. Sudah. Hari ini jangan ribut-ribut lagi. Petrus! Memangnya kamu siapa? Beraninya kasih perintah di depanku. Kuperkenalkan, Apa iya? Petrus Jihad, CEO Grup Jihad, yang bakal ngambil alih Universitas Atma. Petrus, kamu ini bodoh gara-gara bucin ya? Kamu ini beneran pewaris Grup Jihan. Arif, kamu pakai jabatanmu buat keuntungan pribadi. Selama kamu menjabat jadi ketua himpunan mahasiswa, kamu korupsi 1,28 miliar. Ngaku atau enggak? Omong kosong apa ini? Ini laporan keuangan selama masa jabatanmu. Ini bukti kamu korupsi. Gak mungkin. Aku udah beresin laporan ini. Kok dia bisa punya? Ini palsu. Pasti palsu. Aku gak pernah pakai dana himpunan mahasiswa. Kamu fitnah aku. Manda, Petrus beneran CEO-nya Grup Jihan? Gak mungkin. Dari kecil kami kan udah temenan. Aku tahu jelas ekonomi keluarganya. Iya juga ya. Oh, aku tahu. Kamu pasti iri sama aku ya? Sudah bertahun-tahun kamu ngejar Manda, tapi Manda maunya sama aku. Pasti kamu marah kan sama aku? Hah? Kalau mau balas dendam, nggak usah pakai cara kotor gini dong. Petrus, dulu aku kira kamu itu pemalu, ternyata kamu nggak tahu malu. Ngefitnah Kak Arif pakai segala cara, berani palsuin dokumen segala lagi. Petrus, aku nggak mau kalau kamu sampai nyesel. Cepat minta maaf ke Kak Arif. Aku juga bakal mohon supaya kami dimaafin. Harga diri cowok ternyata serem ya. Iya, nggak tahu malu banget, gagal dilenyapin, dasar psikopat. Cepat pergi sana, ngerusak pesta dansa aja. Sana pergi. Dasar rakyat jelata. Kalian percaya sama Arif atau kalian takut Arif tersinggung? Udahlah Petrus, nggak usah pura-pura lagi. Kamu udah pakai laporan palsu buat ngefitnah aku kan? Malsuin dokumen bisa dipenjara loh. Petrus, apa kamu mau bikin malu ya? Kayaknya kamu nggak mau ngaku ya. Kamu mau ngancurin aku dengan latar belakangmu. Ya, kita lihat aja. Arif, kamu diduga ngumpulin dana ilegal dan korupsi dana publik. Silakan ikut kami sekarang. Nggak mungkin. Cuma dari omongannya. Kalian mau hukum aku ya? Jangan harap
Kalian tahu siapa ayahku? Hah? Ayahmu sudah ditangkap. Grup Jihan sudah menggugat ayahmu atas korupsi dan masalah lain. Bukti sudah kuat. Masih mau bilang apa kamu? Jadi Petrus itu benar. Dasar kotor. Bisa-bisanya kampus diurus orang kayak kalian. Pergi dari sini. Gak tahu malu. Pergi sana. Pergi. Gak mungkin. Gak mungkin kamu pewaris grup Jihan. Lepasin aku. Gak mungkin. Kak Arif, ini semua nggak benar kan? Manda, kamu yang godain aku. Sampai aku bermasalah sama Petrus. Dasar jalang. Dasar jalang. Uang yang kita bayar ke himpunan malah kamu pakai buat senang-senang buat cewek. Baim, hajar dia. Udah, cukup. Kak Arif bakal dipenjara seumur hidup, Manda. Manda, kalau berani nyentuh pacarku lagi, aku bikin mukamu gak bisa senyum lagi. Yuk, waktunya ngitung kamu harus bayar berapa. Petrus itu siapa sih? Katanya dia ngambil jabatan Pak Eko, Ketua Direksi Universitas Atma. Jangan nyombong, jangan nyombong. Kalian kan akrab sama dia. Kalian tahu nggak soal dia? Pastinya dong. Nggak tahu. Pernah baca novel nggak? Bos sekaya ini pasti harus nyembunyiin identitas buat hidup di tengah orang biasa kayak kita. Aku nggak nyangka. Kok bisa-bisanya ya sekelas sama dia? Tahu gitu, aku ngejar dia aja ya. Mungkin aja sekarang aku udah jadi istri orang kaya. Kamu masih sempet kok kalau mau ngejar aku. Kalau mau ngejar aku, Kalau gagal aku juga bisa. Dia cuma kaya bukan bodoh. Mana mungkin suka kamu? Tapi cewek yang bolak-balik nolakin Petrus, terus tahu identitas aslinya, pasti nyesel banget ya. Manda, mau kemana? Kelas sudah mulai. Ngapain sih nggak jelas? Manda, kamu kenapa sih? Kok pergi gitu aja? Nggak apa-apa. Aku cuma nggak enak badan. Nggak apa-apa. Aku cuma nggak enak badan. Gara-gara omongan mereka soal Petrus ya? Iya, Petrus. Kok bisa ngerahasiain ini dari aku? Kan dia bisa cerita identitas aslinya. Tapi dia nggak pernah bilang. Coba lihat. Semua orang tahu. Cuma aku yang bodoh. Sebenarnya dari dulu Petrus baik ke kamu. Kamu yang nolak dia kan? Ini gara-gara kalian. Kalau enggak, mana mungkin aku jauhin dia. Manda, kami kan juga nggak tahu identitas asli Petrus. Kalau tahu, nggak mungkin kami suruh jauhin dia. Kami juga nyesel nih. Tapi Petrus kan ngejar kamu selama bertahun-tahun ya. Nggak mungkin bisa ngelupain kamu secepat itu. Manda, masih ada harapan. Manda, belakangan ini kamu minta foto ke teman-teman kamu buat bikin album ini ya? Aku yakin kalau aku tulus ngelakuin ini, dia pasti terharu. Bukannya kamu mau jual kalung ini soalnya butuh uang? Ya nggak bisa lah. Aku mau balikin kalung ini. Manda, itu kan kalung mahal. Kamu yakin mau dibalikin? Kalau mau sukses harus berkorban. Aku mau dia tahu kalau aku ini bukan cewek matre. Tapi Manda, kamu harus tahu, Lia itu sulit dilawan. Kamu harus hati-hati. Dia cuma bisa ngancem aja, gak bakal berani ngapa-ngapain. Kamu lihat aja nanti.
Petrus? Boleh ngomong sebentar nggak? Kenapa? Ini kalung jantung laut dari kamu. Aku mau balikin ini. Itu hadiahku buat kamu. Sudah jadi punyamu. Gak usah dibalikin. Aku tahu dulu aku salah. Aku nggak boleh kayak gitu. Kalung ini penting banget buat aku. Album foto ini juga. Di sini ada momen-momen kita berdua. Momen kenangan kita dulu. Manda, aku nggak punya waktu nemenin kamu nostalgia. Aku balikin ini ke kamu supaya kamu tahu kalau aku salah. Buat aku kenangan itu udah nggak penting. Manda, hubungan kita udah berakhir. Petrus, kamu kejam banget sih. Kejam? Manda, kamu yang bilang pengorbananku dulu itu aku bucin. Sekarang semua udah telat. Enggak, Petrus. Dulu aku nggak dewasa. Nggak nganggap hubungan kita serius. Aku mohon. Kayaknya aku salah waktu ya. Lia, ini gak kayak yang kamu pikirin. Kalau emang bukan, ngapain dia peluk kamu? Dengar ya Lia. Urusanku sama Petrus, bukan urusanmu. Dipanggil cewek paling cantik. Kamu jadi bangga ya? Beraninya nyentuh pacarku. Kamu cari mati ya? Hah, Lia, jangan gegabah. Kamu ngehalangin aku. Bukan gitu, Lia. Aku takut kamu kena masalah. Masalah? Aku ini orangnya paling gak takut sama masalah. Petrus, kamu lihat kan? Cewek ini gak pantas sama kamu. Kamu bilang apa? Kamu lihat aja sikapnya kasar banget. Mana ada cewek kayak gini? Dia itu lebih kayak orang gila. Mana pantas kamu itu sama Petrus? Aduh. Kalau aku bunuh dia sekarang, kamu gak kasihan kan sama dia? Petrus, tolong aku. Cukup. Lia, jangan buat masalah. Petrus, kamu kasarin aku demi dia. Lia. Manda, belum cukup ya? Petrus, kamu jangan sama dia. Dia itu suka kekerasan. Petrus, kamu jangan sama dia. Dia itu suka kekerasan. Bahaya kalau kamu biarin dia deket-deket kamu. Petrus, aku ini khawatir soal kamu. Manda, kamu gak usah ngurusin aku. Aku lebih ngerti Lia itu kayak apa. Petrus, ini demi kebaikan kamu. Dia cuma ngerepotin kamu. Manda, denger ya. Kamu itu gak berhak untuk ngurusin kami. Tapi kamu benar. Dia memang bahaya. Jangan kamu ganggu. Kalau kamu ikut campur, kamu gak bakal selamat. Lia, gelang tengkorak. Jangan-jangan dia... Kamu itu anak keluarga Jihan kan? Kok masih ke rumah sewaan sih? Lia, jangan minum lagi. Bukan urusan kamu. Ayo kita ngobrol. Ngobrol apa? Cara ngelindungin Manda ya? Lia, aku ini gak mau kamu kena masalah gara-gara dia. Petrus,
Kamu masih ngelindungin dia. Kamu belum ngelupain dia. Petrus. Kamu lupa ya. Kamu itu punya aku. Tanpa izinku, nggak ada yang boleh ngedeketin kamu. Terutama Manda. Lia, aku udah ngelupain Manda. Kamu gak usah gitu. Masa? Bisa kamu buktiin nggak? Petrus, kamu itu punyaku. Lia, kamu tahu kamu ngapain? Main sama cowok. Om sudah tahu soal kamu sama Petrus. Om Gilang, bantu aku. Di kota Atma ini, yang kuat cuma Om selain Sugeng Guntur. Aku tahu, Om pasti punya solusi kan? Asal Petrus bisa balik, aku siap ngelakuin apapun. Bener apapun. Apapun. Oke, kalau sudah selesai, Om jamin Petrus bakal berlutut mohon-mohon kamu jadi pacarnya. Linda, oh Linda, siapa suruh dulu kamu ngecek dana proyek itu? Uang yang ditahan sudah masuk kantongku. Kamu malah sok jadi pahlawan. Tapi, untung kamu mati tepat waktu. Suamimu masih ngira pelakunya Bobby Jihan. Sayangnya, putrimu malah suka anak musuhmu. Kalau sampai Sugeng dan Bobby baikan, rahasiaku bisa terbongkar. Maaf ya. Bukan salahku kalian gak bisa bersatu. Manda, kenapa hari ini kamu kesini? Om Bobby, harusnya aku nggak ikut campur. Tapi aku beneran cinta Petrus. Aku nggak mau dia jatuh ke jurang. Aku dapat info Lia ngedeketin Petrus demi balas dendam. Buat kecelakaan Tante Linda dulu. Hah? Apa? Dia kena tembak demi Petrus juga udah direncanain. Semua ini rencana keluarga Guntur. Bikin Lia terluka supaya Petrus tersentuh, Om. Keluarga Guntur yang jahat itu malah mau balas dendam soal kematian Linda dulu. Sekarang mereka juga mau menjebak anakku. Om Bobby, aku takut Petrus dalam bahaya. Kamu benar. Makasih ya. Tentang infonya ya, Manda. Cepat putus sama Lia. Dia mau bunuh kamu. Jadi ayah percaya dengan bukti-bukti palsu ini? Kamu dipelet cewek itu ya? Kalau dia tahu ibunya mati di tangan kita, kamu pikir dia bakal tulus ke kamu? Aku lebih mengenal orang yang pertaruhin nyawanya demi nyelamatin aku. Kamu itu anak ayah satu-satunya. Ayah nggak bakal diam aja. Kematian ibunya Lia nggak ada hubungannya sama keluarga kita. Rencananya lancar.
Sekarang, kita lihat mereka saling bunuh. Selamat ulang tahun. Kaget kan? Lia, makasih ya. Ayo, makan kuenya. Kamu yang ultah. Ayo bikin permohonan dulu. Semoga aku bisa ngerayain ultah sama Lia. Kalau bisa, aku rela ngelakuin apa aja. Petrus, makasih ya. Lia, kamu yang ngerayain ultahku. Harusnya aku yang makasih. Bukan itu. Sejak ibuku meninggal, sikapku jadi makin ekstrim. Di dunia ini, selain ayahku, mungkin cuma kamu yang nerima aku. Lia, kamu orang baik. Aku tahu, sikap ekstrimmu itu cuma caramu menghadapi dunia ini. Lia, kamu ingat gak ibumu meninggal kenapa? Kata ayah, ibu kecelakaan. Kamu ingat jembatan tempat kita ketemu itu? Ibuku kecelakaan di sana. Makanya, kamu mau bunuh diri di sana ya? Lia, kayaknya kamu harus tahu sesuatu. Jadi, aku mau bilang, kemungkinan ibumu bukan meninggal karena kecelakaan. Kemungkinan ibumu bukan meninggal karena kecelakaan. Maksud kamu apa? Ayahmu jaga kamu dengan baik. Dia nggak pernah libatin kamu ke masalah ini. Tapi selama ini, ayahmu yakin kematian ibumu ada hubungannya sama keluarga kami. Petrus, maksud kamu apa? Kejadiannya udah lama, jadi sulit diperiksa. Lia, kamu harus percaya sama aku. Apapun itu, aku bakal selidiki masalah ini dan jelasin ke kamu. Petrus, aku tanya, apa maksudnya kematian ibuku ada hubungannya sama keluarga kamu? Lia, maksudnya... Jawab! Lia, masalahnya belum diselidiki. Aku nggak bisa kasih jawaban pasti. Tapi, percaya dia sama aku. Aku pasti. Pergi kamu. Pergi! Iya. Aku pergi. Aku pergi. Lia, tenangin dirimu dulu ya. Petrus, apapun yang terjadi, aku nunggu kamu balik ke aku. Manda, kamu bikin aku jijik. Ya, aku bikin jijik. Kalau keluarga Guntur udah beres, kamu cuma punya aku. Ayo minum, lupain aja dia. Semoga aku bisa ngerayain ultah sama Lia. Kalau bisa, aku rela ngelakuin apa aja. Itu bukan salahnya. Masalahnya belum diselidikin. Bukan salahnya.
Manda, ternyata kamu suka nantang maut ya? Dengar ya Lia, dari dulu Petrus suka sama aku. Oh ya? Jangan bunuh aku mohon. Kasih aku alasan buat gak bunuh kamu. Ada. Aku tahu soal kematian ibumu. Kamu ngomong apa? Lia, dengerin aku. Aku nggak bohong. Dani Carlo, anak buah ayahmu itu, dia itu omku. Jadi aku tahu. Jangan bohongin aku. Kalau sampai bohong, aku pasti bikin kamu mati sengsara. Oh, bisa pulang. Saya kira kamu sudah lupa. Ayah, Pak Sugeng, aku udah nyelidikin penyebab kematian ibu. Siapa yang nyuruh kamu ikut campur? Dia ya? Ayah nggak mau kalian terlibat dengan dendam ayah dulu. Tapi kalau kamu ngotot bela keluarga Jihan, jangan salin aku nggak ngehargain kamu. Ayah, nggak ada hubungannya sama Petrus. Lia, nggak usah ngurusin ini. Biar ayah yang mutusin masalah ini. Pak Sugeng, memang ada salah paham. Petrus, kamu pikir kamu siapa? Kamu tuh nggak pantas untuk merintah-merintah aku. Ayah, bisa denger dulu nggak? Lia, kamu sudah lupa dengan identitasmu sendiri ya. Ayah nggak peduli kamu pacaran sama dia. Tapi kalau ada yang mutar balikin fakta dan berita buruk, ayah nggak bakal diam aja. Ayah, bukan keluarga Guntur yang nyelakain ibu waktu itu, tapi Om Dani. Nggak mungkin. Dani sudah ikut ayah 20 tahun. Dia udah berani bunuh ibu. Apalagi yang nggak mungkin? Sekarang aja dia manfaatin Manda buat ngeprovokasi ayah dan Om Bobby. Segera tangkap Dani! Pak Sugeng, kalau melihat Dani selama ini, memangnya dia bakal diam aja? Maaf bos, Dani sudah kabur. Dani udah ditangkap. Dia kabur. Hah? Kok dibiarin kabur sih? Aku udah biarin kamu hidup. Ngapain nyari aku? Aku mau bantu kamu. Bantu aku? Sebenarnya kalau nggak suka cowok yang sama, kita bisa jadi sahabat kan? Sayangnya itu nggak mungkin. Meski bisa pun, aku nggak bakal temenan sama kamu. Aku tahu Dani sembunyi di mana. Oh ya? Ayo. Aku nggak yakin dia masih di sana atau enggak. Dia nggak bakal berani ngapa-ngapain aku. Ngapain kita kesini? Katamu ada petunjuk soal Dani. Gak usah buru-buru, petunjuknya ada di atas. Manda, kamu tuh ngapain sih? Lia, sebenarnya aku iri sama kamu. Apa maksud kamu? Kamu punya semua yang aku mau. Latar belakang keluarga, status, dan Petrus. Nona Lia, lama gak ketemu ya? Om Dani, benar-benar om yang baik. Lia,
Jangan salahin aku ya. Salahin aja kamu yang terlalu polos. Ternyata kamu yang suruh dia kabur. Iya dong. Dani itu dia kan omku. Gak usah omong kosong lagi. Ikat dia dulu. Jangan kira kalian sukses ya. Ayahku dan Om Bobby pasti bisa nemuin kalian di sini. Apa? Nemuin kami? Kayaknya waktu nemuin kamu udah nggak di dunia ini lagi. Dasar jalan. Sama nyebelinya kayak mendiang ibunya. Lia kemana sih? Halo? Petrus, Lia ada di tanganku. Manda, kamu apain Lia? Jangan panik, sekarang dia masih hidup. Kalau nggak mau dia kenapa-napa, datang sendiri ke pabrik kosong di barat kota. Ingat ya, datang sendiri. Lia, jangan lihat aku gitu. Kamu tahu sulitnya aku selama ini. Gue tahu. Jangan gerak. Kamu kesulitan. Kamu bunuh ibuku dan bikin ayahku dendam ke keluarga Jihan 20 tahun. Masih bisa bilang kesulitan. Kamu pikir aku mau? Dulu aku pakai dana proyek itu buat diriku sendiri. Aku utang ke rentenir. Kalau nggak bisa bayar, aku bakal dibunuh. Jadi kamu bunuh ibuku. Soalnya menurutmu nyawamu lebih penting dari dia. Bukan. Aku gak berniat bunuh dia. Dia yang mau cek dana itu. Aku minta dia untuk maafin aku, tapi dia gak mau. Dia mau bocorin rahasiaku supaya aku dipenjara. Mau gimana lagi, makanya aku terpaksa bungkam dia selamanya. Dani, bajingan kayak kamu gak pantas buat hidup. Lia, kamu masih muda, gak ngerti bahayanya dunia ini. Kamu pikir Petrus baik. Ayahnya sama sekali bukan orang yang baik. Aku gak percaya sama kamu. Petrus dan ayahnya itu bukan orang jahat. Nah, dunia ini gak seindah yang kamu pikir. Kamu terlalu percaya mereka. Kamu pikir Petrus beneran cinta kamu? Dia cuma manfaatin kamu. Keluarga Jihan juga mau semua hartamu. Siapa yang bisa lawan mereka di kota apa ini? Omong kosong! Aku lebih tahu siapa Petrus. Dan bajingan kayak kamu gak pantas menilai dia. Lia, kamu ini polos banget. Hah? Nggak apa-apa. Bentar lagi, kami antar kamu ketemu ibumu. Supaya kamu nggak lihat dunia yang kejam ini lagi. Jadi! Petrus. Kalau berani nyentuh Lia sedikit aja, aku bikin kamu mati sengsara. Petrus, kamu aja nggak bisa ngelindungi diri sendiri. Berani jangan ngancam aku. Petrus, ngapain kesini? Lia, gak usah takut. Aku pasti bebasin kamu. Bebasin dia. Petrus, kamu pikir kamu bisa? Petrus, kamu ini bucin parah ya. Demi cewek ini, kamu rela mati. Jangan sakitin dia. Biar aku aja. Petrus, kamu pikir bisa nyelamatin dia? Hari ini,
Kalian gak bisa pergi hidup-hidup. Petrus, aku kasih kamu 2 pilihan. Bunuh Lia sendiri, atau aku bunuh kamu dulu, baru dia. Manda, kamu kan benci aku. Bunuh aku aja, jangan bunuh Lia. Kamu salah. Aku cinta kamu. Cepat pilih. Gak ada pilihan ketiga. Cepat. Manda, yang kamu mau itu bukan aku, tapi kemenangan. Soalnya harga dirimu yang malang itu nggak mau kamu dicampakin. Terus kenapa? Ayo cepat. Om Dani, aku udah ngasih semuanya bukti korupsi dana proyekmu ke polisi. Semua polisi di kota ini lagi nyari kamu. Gak mungkin. Petrus, bisa-bisanya. Selamat tinggal, Om Dani. Jangan! Lia, jangan kotorin tanganmu. Manda, aku kasih kamu kesempatan hidup. Semoga kalian berdua sengsara. Mending simpan aja tenagamu itu. Jalan ke neraka itu sulit loh. Kalau kamu mati, aku juga ikut. Kebetulan, aku udah beli 2 peti mati. Dani, bebaskan anakku! Dani, bebaskan anakku! Oh, Sugeng. Waktu istrimu mati, dia manggil namamu. Tapi dari kematiannya, kamu dan keluarga Jihan jadi musuh 20 tahun. 20 tahun. Uang yang aku dapat bisa beli setengah kota Atma. Kamu berani banget ya? Aku nyuruh orang bunuh kamu tapi gagal terus. Manda juga bidakmu ya? Cewek gak guna ini cuma aku tipu. Dia ngira aku bisa ngerebut kamu lagi. Hah? Sugeng, jangan. Aku sudah lapor polisi. Buktinya kuat. Biar polisi yang ngurus. Aku yang mau balas dendam Linda. Sugeng! Ayah. Lia, kamu juga mau ayah balas dendam kan? Ibu pasti nggak mau lihat ini. Ayah nggak perlu ngotorin tangan buat bajingan kayak gini. Udah selesai. Aku nggak tahu ke depannya bakal ada apa lagi. Entah berapa banyak lagi. Asal kita bersama, aku nggak takut kok. Dengar Lia, kali ini kamu nggak bakal lolos.